Mama iki kadang Pak Waka lucune ambek anak iku kurang sayang, kurang ngopen. Buktinya mohon maaf, bebek jam 6 sore nggak balik keliling kampung wong iki Pak goleki bebek ya Pak. Hujan di paling nganggo payung kok riri 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 riri. Tonggoe takon apa yuk kok keter kali? Bebek kurung bali sarak magrib. Bebek arak magrib nggak bali keliling kampung golek bebek. Tapi anake jam loro bengi nggak bali mama bapake selu. Lebih sayang mbek bebek apa sayang mbek anak? Nah eneng model koyok ngono lapor ambek kades. Kongkon bebeke lebokke nang kartu keluarga. Menak bebeke sakit intuk BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu ngantuk? Ngantuk. Kalau ngantuk saya kasih amalannya. Jempol kanan keluarin. Udah, keluarin kasih ludah. Ya, taruh mata kanan. Slap. Masih ngantuk juga jempol kiri. Leleti mata kiri. Masih ngantuk juga minta tolong ludahnya kawan ya. Suruh ludahi mukanya. Iya. Coba ada yang mau ngantuk biar tak pinjemi ludah, mau sini? Nggak jadi ngantuk ya. Kalau mau biar tak ludahi sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Desa yang luar biasa, selalu aktif hadir dalam setiap kegiatan maulid di kampung ini. Bapak Kepala Dusun, Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak pengurus Nazir Musola Al Khair. Kemudian sahabat-sahabat saya dari pengurus DPK BKP Remi Kecamatan Pagar Merbau, ada Ustadz Agung, ada Ustadz Amri, ada Bang Iwan Payung dan lain lah. Mohon izin mohon maaf nggak bisa saya sebuti satu persatu. Bapak Wakapolsek juga luar biasa, jarang Bu bapak-bapak polisi pakai jubah ya kan Pak. Maunya yang gini-gini viral ya Pak ya, jangan Sambo aja yang viral. Yang gini-gini viral ini. Ibu-ibu panitia, ini panitianya ibu-ibu ini luar biasa. Tik jangan narik-narik sarung. Garai. Kayak uminya nyari-nyari sarung aja. Ini ibu-ibu ini yang punya gawean ini Bu kan. Hebat ibu-ibu mempersiapkan ini. Dan baru maulid di sini kami keliling-keliling, dekorasinya unik. Coba apa dekorasinya? Inilah tengok ini. Di mana-mana nggak ada. Pak Kades dekorasinya ini nggak ada ini. Iya Bu, kan paten itu. Wah, biar nggak ada rengit ya. Warung seri, oh daun seri. Sebetulnya rengit itu nggak pala daun seri. Hendrik aja suruh di sini rengit takut itu, Hendrik. Ya Allah, sahabat-sahabat kami jamaah Majelis Taklim Al-Fatih yang setia hadir Bapak Ibu. Ini Pak Kades saya laporkan Pak Wakapolsek. Kita ini namanya Maulid Jalsa Isnin setiap malam Selasa Pak. Keliling kita kemana-mana. Kenapa malam Selasa Pak Maulid? Nggak cukup Maulid itu setahun sekali Pak, nggak cukup. Kadang kita Maulid setahun sekali nang kene ustadz awak-awak ae, pengajian wirid yo awak, mi'rat wingi yo awak, Maulid iki yo awak. Ustadz iku ae Pak. Cerita Maulid yo seputar iku ae. Sampai tak perhatike kuene pun iku ae. Dadar, serak mirat wingi yo dadar, iki dadar neh. Sing gak dadar siapa sih iki? Faktor alam. Ciri khas. Jadi maulid itu nggak cukup setahun sekali Bapak Ibu, tapi maulid itu sesering mungkin. Maulid nggak cukup setahun sekali menceritakan kemuliaan Nabi, nggak cukup. Sebulan sekali pun nggak cukup, seminggu sekali nggak cukup, bahkan setiap hari pun kita maulid nggak cukup untuk menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi umurnya itu 63 tahun
Dari lahir sampai wafat semuanya penuh dengan kemuliaan. Yang semua ini nggak bisa kita ceritain setahun sekali. Maka kami niatin setiap malam Selasa kami keliling, Pak. Kenapa malam Selasa? Karena Nabi lahir hari Senin. Lahir hari Senin, santri-santri puasa hari Senin. Ibu-ibu jamaah yang kemarin ini puasa, sing puasa sing enggak ya akeh. Puasa, maghrib buka, siap buka, berangkat maulid, Pak. Karena Nabi itu nikmat terbesar, setiap malam Senin kami bersyukur atas nikmat besar itu. Dan kami nggak mau yang bersyukur kami aja. Kami ajak masyarakat keliling-keliling. Ayo sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar berupa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz telu nggak apa-apa. Ong ndelok sundel bolong ambek bengi tahan kok. Kisi ngantuk-ngantuk mau ngomong ngantuk-ngantuk. Nak sundel bolong ini tak rasa musiki dum 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 nyam nggak mau pulang, maunya digoyang, geleng aja ya Allah, Pak. Iku digusur, dibubarke mbak Pak Wakapolsek kan, Pak. Bu, paham ini? Gak ada lagi kita yang kayak gitu. Ibu-ibu, jadi ini maulid bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih 10:30 kok. Semana? Oh. Jadi gitu. Tanda-tanda kiamat. Nah, aku cerita alam aja lah, nggak cerita Nabi. Tadi Ustadz Bahrin udah cerita Nabi Muhammad. Kata Ustadz Bahrin, Nabi Muhammad itu ganteng. Kalau bumi ini bulat, separuh dibelah gantengnya Nabi Muhammad. Yang separuh tadi tinggal dibelah dua, separuhnya Nabi Yusuf. Nah separuhnya inilah Pak, yang dibagi sama kita-kita ini. Awak ya udah dapet, Pak Kades ya cipratan ya sidik lah Pak. Aku lebih banyak, ya kan Pak. Mas Putra ya kecipratan, ya kan. Ustadz Agung ya kecipratan. Ya kok Ustadz Nursin memang waktu pembagian garang deh nggak milu waktu itu. Nah, karena rata-rata jengureng ngono nggak apa-apa lah. Ngono ya kok sok goyo sok paling ganteng mau ini. Emang diantara kami ini Bu Bapak yang paling rezekinya banyak dia. Saya bini saya satu, dia biniknya dua Bapak Ibu itu mungkin nikmat itu luar biasa. Ngamalkan sunnah ya Ustaz. Ki rondo-rondo sumber joake narakne kan. Yang ngelapor Mbak Kates. Aduh. Koyoke ngono iku Pak. Mbu usul mbu memeti nggak ngerti lah. Bapak Ibu, tanda-tanda kiamat. Ini berkaitan sama kejadian aja nih Pak. Kejadian alam, kejadian di bangsa ini, di dunia ini, tanda-tanda kiamat. Ibu Bapak, memang nggak ada yang tahu kiamat itu kapan. Karena kiamat itu rahasianya Allah. Gitupun dulu ada paranormal yang nggak normal. Namanya mendiang Mama Loren. Dia ngeramal nanti kiamat akan terjadi pada tahun 2012 bulan 12 tanggal 12 nanti bakal terjadi kiamat. Rupanya terakhir saurung 2012 bulan 12 tanggal 12 Mama Loren dikiamatkan desi. Nggak ada yang tahu satupun manusia kapan itu kiamat, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu itu. Serupa mati, nggak ada yang tahu kapan mati. Ini yang duduk di sini tahu siapa yang duluan ini? Nggak ada Bu. Orang ada pergi ngaji masih sehat-sehat, pulang ninggal pernah kok. Pas ngaji sik nyender-nyender nang tiang tenda, eneng bali ninggal kok. Ya kan Bu? Ah ibu iku pucet, aku pula sing nyender iki. Oh ngaji sik kipasan omong Ustaz Nursin mau kipasan. Bali dikipasi dilut selesai nyelap kok eneng. Eneng. Ya Allah, Bu, nggak ada yang tahu kita kapan mati itu. Gitu juga kiamat. Kalau semalam saya udah ceritanya mati, ini kiamat ini. Tanda kiamat apa Ibu Bapak? Satu,
Watakarrobaz zaman. Waktu terasa singkat, cepet, Pak. Urip iki yo ngene-ngene ae. Ki maulid, bar maulid mi'rad, bar mi'rad poso, bar poso royo, royo haji tahun baru Islam, maulitan Isra Mi'ratan poso wis royo meneh. Maulitan Isra Mi'ratan poso wis royo meneh. Royo haji tahun baru Islam, maulitan Isra Mi'ratan poso wis royo meneh. Royo haji tahun baru Islam, maulitan Isra Mi'ratan poso wis royo meneh. Gak kerasa Pak urip ki ngono ae. Koyoke wingi sik bar royo iki gak suwi dilutne poso. Wis royo, gak kerasa kan Bu? Enggak. Sing paling kerasa mama-mama iki Pak Waka. Karena angsuran ton wingi urung entek wis arek ngangsur neh kan. Nah, ku krasa kali iku. Sing nyelonjor-nyelonjor nang ngarep iki Pak, paling krasa iki. Orang angsuran Tupperware pun ya urung entek ya Bu. Tupperware wis pecah. Bapak Ibu, orang-orang tua saya. Watakarrobaz zaman, waktu terasa singkat. Kok kayaknya anak semalam baru lahir lah iki kok wis sunat. Kadang-kadang kita sing nrimo kunjungan krasa kali ku Pak. Lho wingi koyoke aku baru undangan TNDE lo ngayunke. Lah kok iki wis nyunati omonge ngono. Kita sing krasa Pak Kades. Apa nek Kades krasa kali. Setiap hari Minggu Bapak undangan pirang nggon lah Pak? 5. Nyumbang 25 Kades kok diomong pelit. Arak nyumbang limpul kali 5 200 limpul. Minggu undangan 5 nggon kali cepek gopek. Iki kok Senin maulitan ngeki wong iki pirone coba iki kan. Apa? Kades pun lala perin hancur. Aku nak wis ceramah perin nang Sumberjo enggak ngeki enggak iso aku. Omonge Kades ngono batin niku. Alah kan. Amit lho Pak Kades, amit Pak. Pak Kades biasanya ngono. Ya Allah. Ya kan Ustadz Agung kan gitu. Aku tak tondoi kok ngono Pak. Wingi nang kene kan, waktu iku urung jadi Kades. Aku ya kan masih calon kan. Bali Ustaz menye. Saya itu. Aku inget kali ku, inget. Ngomongnya ngono menye. Iya Bu. Wingi ceramah nang kono pun aku tak inget ke juga kan. Ngomong menye gitu. Iki mbu lambone yang menye enggak ngerti lah. Tak rasa enggak lah karena mikir 5 nggon wingi undangan kok. Oh disiapke. Ah iki baru Kades nak ngene model Kades 3 periode pun enggak apa-apa ya kan, Pak. Aku setiap malam Selasa ceramah rene pun enggak apa-apa aku. Semangat tau anak ngene ya kan. Dari situ dek deket-deket Pak Kades itu deket ya. Deket-deket. Gua nak ngeki awak kan isine anak ya lah. Ya Allah. Aduh. Aku nyetel wong nandi-nandi anakku tak gowo, Bu. Enak orang wong iku isin ngeki aku kan wis anak yai pura-pura. Kan nggak mungkin dek tuku mpek akeh-akeh kan mamake juga sing nampung. Watakarroba zaman, waktu terasa singkat. Gak terasa kok wingi bar ngayunke iki nyunati. Wingi bar nyunati iki wis mantu, gak kerasa Bu. Wong ibuke pun kadang-kadang ngurusi anak, gak kerasa tiba-tiba gedhi ngono kan. Wong eneng kan mama amit lunga maulid, anak pas urung lunga urung duwe gigi. Bali maulid nek buru-buru ngantuk bali ae pulang kan anake nangis amit dineneni. Lho kok kaget mama lho mau lunga orang duwe gigi kok bali neng gigi omonge. Uripke lampu didok lho anake wong rupane lah anake ketukar ya Allah. Pikir kok cepet kali waktu terasa ketukar. Hah? Mbak aku nggak ngomong bapake kok enak. Di sana wani aku. Wong bapak wis enggak duwe gigi juga kan. Bapak yang mbek coel-coel gak ngenang-ngena. Aduh, watakarrobaz zaman, waktu terasa singkat ya Bu. Yang kedua,
Wakilatul haya, dicabut rasa malu, itu tanda-tanda kiamat itu. Wes kok. Ini pasti orang ini teringat apa sompel-sompelmu ini. Waktu terasa singkat yang pertama, yang kedua dicabut rasa malu. Orang sekarang udah nggak ada malunya, Bu. Nggak ada malunya orang sekarang ini. Amit. Nenek-nenek mau pergi belanja ke Kedai, wes golek kerudung, nggak intuk-intuk kerudungi, dipalari kok nganggo anduk Pak Kades. Ndase ditutup ya kan Bu. Duwe izin. Padahal hukum jilbab itu lebih wajib mana? Yang masih muda atau yang tua? Beda wajibnya jilbab sama wajibnya sholat. Ya kan? Wajib sholat sampai arah mati wajib. Tapi nak jilbab sampai ketika perempuan itu nggak lagi orang melihatnya muncul syahwat, nggak berdosa dia. Aku ya nenek-nenek lah, misalnya jejer 10 wong nang pinggir dalan gini lah. Apa neng anak-anak lacang tweet, nenek tweet, anak eneng, ya kan? Nggak eneng. Wong nenek ikut dicampakkan ke sungai ular, dipangan buaya, buaya ngelepeh kok. Iya. Amit nenek-nenek aja marah. Ustadz Bahren ngerti bahasa Jawa nggak? Enggak. Yang penting kalau yang lain ketawa, Ustadz ketawa aja lah, berarti lucu itu. Ustadz Bahren tadi yang ceramah pertama itu orang saya berombang. Saya berombang Labuan Batu Ustadz ya. Oh iya. Oh dia nanya Ustadz Nuradi, apa kata Ustadz itu? Kasih Ustadz Nuradi bilang-bilang saya mentranslate supaya nanti kalau Pak Kadek ngasih dia besok dapat jatah juga itu. Ibu bapak, dicabut rasa malu. Tapi tengok anak sekarang, yang seharusnya mereka yang nutup aurat, lah malah mereka yang ngumbar-ngumbar aurat. Wakilatul haya, dicabut rasa malu. Uang wis tuwek dipalai tutup tutup aurat, sing nom-nom coba. Ini kasus Ustaz Mukhlis kan, cabut rasa malu. Udah nggak ada lagi malu orang-orang sekarang ibu bapak. Begitu azan di masjid, dia masih berkeliaran, nggak ada rasa malunya. Minta izin saya amit Pak Kades. Di daerah Bangun Purba sana ada namanya Cimahi itu. Saya pernah ceramah lewat ke sana sore-sore Pak. Aku salut nengok orang sana. Lembu itu nggak ada yang dikandangi Pak. Ibu, lembu itu nggak ada yang dikandangi. Tapi asal mau maghrib lembu ini ngerti Bali. Tenan nih Bu. Lembu ini Bali, nggak eneng sing ngangon Bali dhewe, kumpul nang lapangan bola iku Pak. Lembu nggak diangon saurung maghrib ngerti Bali. Pas ngelewati kono neng lapangan poli. Awak HP wis muni ajan Pak. Sing main poli sik main nggak ngerti Bali. Apa nggak lebih parah deh timbang lembu iku mau coba lah. Kenapa? Tanda kiamat, dicabut rasa malu. Lahir dari mama bapak yang Islam, tinggal di lingkungan Islam. Tapi tengok, ketika azan dikumandangkan gak ada rasa malunya untuk balik pulang ke rumah. Kalau dia nggak sembahyang terserah. Tapi jangan nampak-nampak main poli, masih main lagi aktivitas di lapangan, gak ada malunya lagi orang. Ya Allah, tanda kiamat itu Pak. Wong ajan nang masjid nih nggak duwe izin, sik nyuci kereta nang Dor Semir. Kil nak uangnya teko ya los, siapa suruh? Ya kan? Lu tapi nyata lo Pak. Kita nggak usah ditutup-tutupin. Kalau ada yang nggak suka ya terserah. Wong cangkem-cangkemku kok. Wong aku ceramah nang kene wis sepakat nggak dibayar kok ya terserah. Ya kan kita sepakat ngono ya kan Bu. Jadi jangan bilang Peri itu sikit-sikit ceramah duit, sikit-sikit ceramah duit. Nggak betul itu. Aku ceramah kene tak gawa kawan-kawan, tak gawa anak hatro, tak pirang mobil iki teko Pak, minyak ngisi masing-masing, nggak eneng tak kei opo-opo. Bali opo dikei enggak. Tapi nak Kades tak rasa iya lah, kok panitia nggak usah seluruh. Lho ge opo teko gor dingak-dinguk ya kan Mbak? Ya harus
nyangui kok eneng hai. Amit lu Pak. Aku kualat kali Pak Kades. Cuma lebih bukan kualat Pak Kades nak nggak ngei. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, dicabut rasa malu, Bu. Dicabut rasa malu. Dah jangan lagi kayak gitulah, kok bisa anak remaja lah. Gak ada lagi Pak rasa malunya sekarang. Kan Bapak nampak sendiri kan? Bapak mau ke masjid, azan di masjid, orang masih cuek nyuci mau kereta. Orang masih cuek duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, duduk-duduk di buk rumahnya orang. Azan berkumandang, nggak ada terpanggil hatinya untuk pulang, paling nggak masuk. Ingat orang tua dulu Bu, kalau udah maghrib, opo, kabeh ngeteri, pulang maghrib, nggak denger kau itu ajan. Malah anak-anak ditakuti, nak wis maghrib aja metu-metu, engkau digondol cepet omongnya. Iya Pak. Orang tua dulu nakut-nakut gitu, tapi apa? Menanamkan rasa malu. Isin, wes tuwek, isin, wes gede. Maghrib kok masih berkeliaran, berarti nggak ada rasa malunya, dicabut tanda kiamat itu Pak. Sing parahin Hamid, wes nggak ke masjid, ajan nggak melebu masjid, nang ngarep masjid, nang samping masjid kok malah ngerokok kelepas, kelepus. Gue sing ngarak masjid ngomong, "Yo nggak milus kirim salam ae lah," ngomongin ngono. Iku nak aku malaikat tak tekek niki Pak, tenan iku ya Allah. Tak rasa wonge pun teko iki tak rasa. Ya Pak, ya terserah ya cangkem-cangkemku kok. Nggak seneng Bali. Wong peri kok. Ibu bapak, orang-orang tua saya. Itu yang kedua. Apalagi Bapak? Banyak terjadi kerusakan, kegoncangan di dunia ini. Tengok ibu bapak, musibah belakangan ini tengok. Banjir di mana-mana, ya, gempa bumi, longsor. Itu sebab apa? Sebab kita. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, Zoharul fasadu fil barri wal barri bima kasabat aidinas. Tidak terjadi kerusakan di darat, di laut, di dunia ini kalau bukan karena ulahnya manusia. Jadi banjir, gempa, longsor karena kita buat salah, karena kita buat dosa, karena salahnya kita ibu bapak. Introspeksi diri, tengok banyak kemaksiatan yang kita lakukan di dunia ini. Maksiat itu yang mendatangkan bala. Ya salah satunya tengok Pak, kalau diundang maulidan anak-anak muda anti Pak, datang maulid risih. Tapi kalau suruh tawuran ya Allah, mati orang dibuat. Apa nggak sedih kita kayak gitu ibu bapak? Saya nengok videonya jegelik Pak, gila nengoknya. Yang melakukan itu siapa? Anak-anak ibu, anak-anak kita yang usianya masih usia sekolah. Lah sekolah apa diajari kon perang Pak? Sekolah kon nggawa pulpen, uduk nggawa parang. Amit ibu bapak, mohon maaf saya. Tanda-tanda kiamat itu banyak terjadi kerusakan. Banyak terjadi pertumpahan darah di dunia ini gara-gara kita manusia ibu bapak. Maka ibu bapak saya pesan sama ibu bapak, jangan cuek sama anaknya ya Bu, jangan cuek sama anaknya, jangan nggak open sama anaknya. Ingat ibu, anak itu kadang-kadang di rumah aja ya Pak Ibu anggap anak itu paling baik, belum tentu. Ndek iso ngundang kawane teko nang omah mlebu nang kamar nyabu ndek Pak. Kan iso Pak kan? Ada Pak Waka kayak gitu kan? Dateng mamake ngomong, "Iya anakku apik kali lah, enggak pernah nandi-nandi nang omah nang kamar ae." Nek neng kawane pun kawane teko nang kamar iku, enggak pernah metu-metu iku. Rupane agen sabu ndek iku. Ngeri enggak itu? Hati-hati Bu, jaga anaknya, jangan cuek sama anak, jangan enggak open sama anak Bu. Mama iki kadang Pak Waka lucu nih, mbak anak iku kurang sayang, kurang open. Buktinya mohon maaf, bebek jam 6 sore nggak balik keliling kampung ngomong iki Pak goleki bebek ya Pak. Hujan di paling nganggo payung kok riri. Tonggoe takon opo yuk kok keter kali, bebek kurung bali sarak maghrib. Bebek arak maghrib nggak bali keliling kampung golek bebek, tapi anake jam 2 bengi nggak bali mama bapak selu. Lebih sayang mbek bebek apa sayang mbek anak?
Nah eneng model koyok ngono lapor ambek kades. Kongkon bebeke lebokke nang kartu keluarga. Menak bebeke sakit entuk BPJS. Bu, ini ada kejadian nyata. Salah satu kepala kantor urusan agama itu tetangga kami di Galang sana. Saya pas lagi ke sana numpang ganti baju di kantornya, ada orang daftar nikah. Daftar nikah dia Pak Waka masih SMP. Ditanya kenapa mau nikah, rupanya toh ibu, kalau mobil kan tabrakan peote nang jero. Rupanya nak uang tabrakan peote nang jopo. Lagi anak wis peot. Ditanya di mana ngelakuinya, di rumah. Lah kok bisa di rumah? Bapak mamakmu kemana? Apa kata dia? Waktu cowokku datang, mamak bapakku pergi. Cowokku pulang, mamak bapakku baru pulang. Yang salah siapa? Orang tuanya ngasih kesempatan. Maka ibu kadang-kadang jangan gara-gara nasi goreng ibu rela ngasih anak ibu pulang malam sama cowoknya. Lucu ibu kadang-kadang. Gara-gara nasi goreng, Bu, sehat nih Bu, ada rezeki nasi. Ya Allah kok baik kali kau. Ya Allah, mau kemana kalian malam minggu ini? Mau jalan-jalan Bu ke Brastagi. Ya udahlah pergi, besok pulang Ibu bawakan buah kesemek ya mongnya. Terus anak inang semek-semek kan gawat ibu kan. Bu. Sisuk anak ya rak touring ambek cowoke, ibu milu. Jagong nang tengah. Keliling Brastagi, perapat keliling. Ku Bali kan, angin ibu, wis masang tenda STM, wis ditahlili sisen. Tanda kiamat, banyak terjadi kerusakan di muka bumi ini bu. Dan kerusakan itu sebab apa? Ya sebab kita banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan perbuatan dosa. Maka untuk ngimbangin itu banyak-banyak sholawatan pak. Banyak-banyak hadir majelis, banyak-banyak ikut selawatan, banyak-banyak ikut pengajian, banyak-banyak ikut maulid. Ini yang buat bala itu ketolak. Ini yang buat bala itu jauh. Kenapa? Silaturahim. Yang buat bala itu jauh, banyak-banyak kumpul, banyak-banyak silaturahim. Insya Allah. Yang kedua yang buat bala itu ketolak, banyak-banyak sedekah. Ibu bapak, supaya bala itu jauh dari kita. Jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita nggak open dengan keadaan itu. Paham ibu? Paham ibu? Ibu-ibu wirid, ibu-ibu wirid tak ajak ibu. Ini tak ajak ini. Itu pun kalau mau, kalau nggak mau ya los terlewat kali lah. Dijai pun nggak gelem. Pesantren punya program. Pesantren punya program sedekah subuh. 1 hari 2.000. Setiap subuh ibu-ibu, bapak-bapak masukkan ke celengan 2.000. Udah selama 3 bulan dikumpulin. Nanti diserahkan sama pengurus pesantren. Yang sedekah subuh yang dikumpulin itu untuk membangun kamar santri tahap yang kedua. Ini program yang dibuat sama pengasuh pesantren, pengurus pesantren kita. Jadi ibu-ibu mulai besok bulan Desember beli celengan, masukin 2.000 setiap hari, diniatin apa yang ibu mau. Ya Allah, fortun ya Allah, 2.000 lebok. Ya Allah, fortun ya Allah. 3 bulan pasti fortun iku entuk. Nah nggak untuk Toyota Fortune ya minyak makan pun nggak apa-apa lah kan nenek minyak makan Fortune kan. Iya bu. Sedekah subuh itu luar biasa. Kenapa mesti subuh yang tak ajain? Dengan sedekah itu nolak bala, dengan sedekah itu ngeluasi rezeki. Bayangin ibu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Allah ngutus 2 malaikat di setiap subuh. 1 malaikat nyatet siapa yang beramal, siapa yang beribadah di waktu subuh itu. Siapa yang bersedekah mewakafkan hartanya di waktu subuh itu. Dan 1 malaikat nyatet juga. Cuma yang dicatat siapa yang nggak beramal, siapa yang nggak beribadah, siapa yang nggak mau memsedekahkan hartanya di waktu subuh itu. Jadi 2.000 ibu nggak buat ibu miskin, 2.000 nggak buat bapak miskin. Udah
3 bulan dibuat berarti 180.000. Ibu serahkan nanti sama pengurus pesantren dan itu menjadi sedekah jariah sama ibu sampai kapanpun itu berdiri, maka selama itu pahalanya terus ngalir sama ibu. Ini kenapa tak sampein? Karena ibu kan jamaah saya ngaji tiap bulan, ya kan, makanya tak sampein supaya kita saling berbagi dan itu semua untuk kepentingan kita semua. Harta dikumpul mati jadi rebutan, harta dimakan jadi telek. Tapi kalau harta yang diwakafkan menjadi amal jariah, meninggal ibu, meninggal bapak, semua pahala itu masih ngalir. Bayangin, kalau kita udah ninggal, kita nggak punya amal sedekah jariah, kita nggak punya anak soleh, apa yang kita harapkan ibu bapak? Maka saya teringat dengan satu syair yang ada di dengan solawat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Boleh kita mainkan ya kan? Ayo gas, ayo. Sama-sama kita ya. Cuma saya serak Ustadz Mukhlis dibantu ya. Siap. Mic-nya Bu, satu Bu, sini mic-nya kasih Ustadz Mukhlis. Ini Ustadz Mukhlis yang baju putih Bu. Ini ketua BKPRMI Kecamatan Galang. Si lajang Bu. Neneng gadis-gadis ibu nganggur wis lah, kenal-kenal ya. Sama-sama kita sholawatan ya. Inilah nasib ketika seorang yang sudah meninggal, dia nggak punya amal jariahnya, dia nggak punya ilmu manfaat, dia nggak punya anak soleh. Ketika malam Jumat dia pulang ke rumah, ini yang akan dirasakan. Ayo Ustadz Mukhlis, sama-sama. 1, 2, 3. Gimana awalnya? Sholli wa salim iman ala mada. Sholli wa salim iman ala mada. Wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi. Dengerin Bu. Saben malih ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk ndonga wacan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik nang kuburan. Semua sholli wa salim iman ala mada. Sholli wa salim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal kebaco temenan ger anak turunku kuwe ora wirang poto mangan tinggalanku. Lamun aku balik alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isi ono. Semua sholli wa salim iman mada. Sholli wa salim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Untuk apa? Minta doa, baca Quran keturunannya. Udah ibu, mohon maaf, kereta api lewat, Pak minggir ojo nang jalan. Setiap malam Jumat ahli kubur, kalau kita udah ninggal nanti kita pulang ke rumah,
Apa yang kita harap? Anak-anak baca Al-Quran, anak-anak baca doa untuk kita. Tapi apa yang kita lihat? Gak didoain, gak dibacain Quran. Akhirnya apa? Kita balik ke kuburan dengan berbesmili, nangis yang luar biasa Ibu. Udah akibat apa? Semasa hidup kita nggak punya amal, sedekah jariahnya nggak ada, ilmu manfaat yang disampaikan ke orang banyak nggak ada. Apa yang mau kita harap Ibu Bapak? Setidaknya 2.000 rupiah satu hari, ini yang jadi amal jariah. Meninggal Ibu, ini terus ngalir pahalanya sama Ibu Bapak yang udah meninggal. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Mau? Mulai bulan 12 dimasukin, diniatin. Paham Ibu? Nanti boleh hubungin panitia, gak usah sama saya. Kalau payah kali pas saya ngaji kemari panitianya tak bawa Ibu, kasih sama panitianya. Kan saya ngaji sini setiap hari Kamis, ya kan? Setiap hari Kamis, minggu ke berapa Bu? Minggu ketiga, nanti Ibu koordinir sama Ibu ketua wirid. 3 bulan dulu tahap awal, bulan Desember, bulan Januari, bulan Februari. 2.000 satu hari, 2.000 satu hari, 3 bulan kita punya satu bangunan yang besar untuk anak-anak belajar dan santri-santri kita itu ikut. Mereka belajar khusus kitab kuning dan gurunya adalah Ustadz Bahren Hasibuan yang ceramah pertama tadi. Mereka generasi-generasi ulama, mereka nanti besar jadi ulama yang pandai baca kitab kuning, yang pandai jadi imam masjid, bukan orang yang ngaji hanya pakai hadis riwayat Google, kitabnya YouTube. Itu yang kacau itu Pak Kades itu. Ini generasi-generasi ulama. Saya ninggal nanti mereka nanti akan gantikan dakwanya saya itu. Tapi nantilah, jangan sekarang ya Ibu Bapak. Kok bilang aminnya banter kali wong iki koyo ndok ae rak cepet ae. Udah ini aja Bapak Ibu, udah jam 11. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah. Insya Allah hebat malam ini. Jamaah kita ini yang datang jauh-jauh. Ada dari Rempah Ibu, dari Rempah. Kenapa jauh dari Rempah kemari? Demi Rasulullah Bapak Ibu. Ada dari Perbaungan, malam Selasa lalu kami di Perbaungan. Ternyata Katut dari Perbaungan masih terpaut hatinya. Mau ikut dari Perbaungan kemari, ikut maulidan. Nggak ada yang membatasi ketika Ibu malam Selasa depan mau ikut sama kami kemana. Memang agak jauh malam Selasa depan. Ibu-ibu jamaah kita malam Selasa depan kita di Ujung Rambe. Di musolahnya Gusti Randa Barus, di musolahnya Rangga, di musolahnya Eep. Malam Selasa depan rami-rami kita ke sana. Ibu bapak lajang-lajang kalau mau ikut ayo nggak apa-apa. Setiap langkah kita kalau diniatkan karena sholawat, maka kaki kita tahu jalan menuju surga itu. Kaki kita yang diniatkan melangkah menuju tempat-tempat orang bersolawat, maka kaki kita nanti berkumpul dengan kaki-kakinya orang soleh yang berada di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan kita semua Ibu Bapak, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang jadi niat hajat kita Allah kabulkan. Angkat tangan kanannya dulu tinggi-tinggi. Anak tangan kanannya aja, tangan kanan yang angkat tinggi-tinggi. Balikkan seperti ini, ucapkan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa